harus ngapain sih jualan kalian biar laku di masa merger TikTok dan Tokopedia? Oh, ini sebenarnya bisa dibilang kalau menurut gue ya sesuatu yang langka yang mungkin kayak kejadiannya tuh 100 tahun sekali gitu. Ya kebenaran Indonesia baru jadian toh setelah kita berapa tahun kita merdeka, lama banget toh kita merdeka gitu kan. Jadi lu bayangin ada dua raksasa teknologi yang satu-satu punya kekuatannya masing-masing dan di merger yang kayaknya mau merebut pasar nih ya. Terus tapi kan mereka merebut pasar kan kita harus tahu dong gimana cara-cara cuannya. Jadi kita bahas yuk harus ngapain toko kalian biar laku di TikTok dan Tokopedia. Tapi sebelum kita mulai buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat lu klik like dan lu aktifin tombol lonceng notifikasinya ya. Gini, jujur ini gue dapat banyak banget insight dibandingin orang lain mungkin ya. Karena kebenaran gue partner di TikTok dan sekarang jadi kebawa partner di Tokopedia juga. Nanti itu tanggal 18 Maret ngomong-ngomong kita di MEA kita diundang jadi agensi yang di matchmaking dikenalin dengan beberapa ratus brand dari Tokopedia. Gue nggak tahu kalian keundang nggak, tapi mungkin kayaknya nggak kalian keundang sih, kayaknya yang keundang nggak nonton kalian. Jadi gini, kemarin tuh Tokopedia ngumpulin kurang lebih dia ada 500 brand yang biasanya udah spend cukup besar di Tokopedia, punya penjualan cukup besar, dan mereka pengen si brand-brand ini buat lebih jualnya lebih kencang lagi gitu ya, apalagi di mergernya TikTok dan Tokopedia. Maka dari itu, mereka dari Tokopedia dan TikTok itu milih 5 agensi partner TikTok yang punya performa terbaik, dan kita termasuk dari salah satu dari 5 itu gitu ya. Makanya sombong dikit lah ya nggak, sombong dikit nih, masuk 5 terbaik Indonesia nasional nih, dan 5 terbaik nasional ini fan ngomong ya, mungkin yang bener-bener lokal itu cuman gua, beneran cuman gua, karena yang 4 lagi itu banyak yang maksudnya kayak mereka tuh punya sebagiannya dimiliki sama dari China gitu ya, karena kan TikTok dari Douyin, dari ByteDance ya, atau mungkin dari satu lagi lah mungkin yang masih lokal tapi dia tuh ada investan konglomerat gede di dalamnya, jadi ada banyak bisnis brand gitu ya. Jadi kalau yang support lokal itu mungkin cuman gua gitu ya, cuman gua. Nah, jadi gue dapat banyak insight ini dan sekarang gue mau share sedikit ke kalian gitu ya. Terus kayak kalau yang kecil-kecil harus ngapain sih gitu ya. Karena kan mungkin kalian nggak akan kebagian di program yang TikTok dan Tokopedia ini gitu ya. Kalau yang program nanti gue tanggal 18 ya mereka dapat cukup banyak benefit yang disubsidi dari TikTok dan Tokopedia gitu ya. Nah, yang pertama nih yang lo harus ngerti adalah ketika gabung TikTok dan Tokopedia, gue udah kebayang, gue dapat beberapa infonya kan bakal ada yang kejadiannya seperti apa. Kejadiannya udah pasti kan kayak digabung antara seller center digabung, itu udah tahu, itu kalian udah tahu bocorannya, gue udah sempat bahas. Ads manager juga digabung gitu ya. Terus gabungan toko itu misalnya gini, lu punya toko di Tokopedia, otomatis lu punya toko di TikTok. Lu punya toko di TikTok, nggak punya toko di Topet, otomatis punya toko di Topet gitu ya. Dan semua ulasannya jadi satu. Kebayang nggak? Nah kalau lu SKU-nya, gue nggak tahu ya kalian termasuk yang SKU-nya rapi apa enggak. Yang rapi itu misalnya gini, gue punya SKU buku ini, katakanlah ya, buku gue ini ngomong-ngomong di TikTok ya, sombong dikit, kita masuk, kalau kemarin 7 apa 8 gitu ya, gue lupa 7-8, karena 7-8 itu satu buku gue yang ini tentang TikTok Shop, satu lagi tentang Affiliate Academy gitu ya. Ini buku ini ngebahas tentang gimana caranya kalian jadi yang terlaris di TikTok dalam waktu 6 bulan gitu ya. Ini adalah yang pengalaman kita study case ngerjain brand kayak gitu ya. Nah misalnya gini, di TikTok ini kalau nggak salah udah sekitar 7.000 atau gue lupa ya, angka pasti 7.000-an ulasannya gitu ya. Nah ini di Tokopedia kalau nggak, gue belum bikin, otomatis ini ada tokonya, kebayang nggak? Ulasan TikTok itu masuk ke Tokopedia, kebayang ya? Itu yang bakal kejadian gitu ya. Nah terus ngiklannya sekarang dari TikTok, seller centernya jadi cuma satu, semuanya merger gitu, dan ini semua bakal kejadian di April. Itu kan yang kejadiannya. Nah terus harus ngapain gitu? Apakah kita harus diem aja? Ya bisa sih, lu diem aja juga bisa gitu ya. Tapi kalau gitu lu nggak dapet cuan dong, bener nggak? Atau lu harus ngapain nih step-stepnya? Nah sekarang gini, yang lu harus sadar adalah dua platform ini, itu tuh dua platform yang cara jualannya benar-benar beda. Bedanya kayak gimana? Sekarang gini nih, lu nggak, kalau Tokopedia selama ini mereka tuh bukan harus kayak perang kreativitas, tapi kalian itu kalau jualan ya ngomongin kayak lu punya satu pasar Topet itu termasuk pasar yang cukup loyal. Nah dari data Tokopedia itu punya audiens cukup loyal. Jadi di sini mereka data mereka nih, user mereka 80% itu cenderung belanja lagi di Tokopedia, 66% belanja di Tokopedia minimal seminggu sekali, jadi seminggu 2 kali lebih, dan 62% ya belanja di Tokopedia karena mereka menganggap terpercaya nih. Ini data dari Tokopedianya. Artinya
Nah, ini agak beda sama audiensnya TikTok, mungkin yang cenderung impulse buying. Jadi lo kebayang, kalau yang gue kebayang ya, ini amazingnya adalah TikTok itu kuat dalam impulse buying. Orang nggak niat beli, jadi beli. Kalau Tokopedia itu jago dalam menjaga. Orang udah belanja terus. Nah, lo bayangin, kalau sekarang data Tokopedia penjualannya berapa, digabung sama impulse buyingnya TikTok dan dibikin loyal sama si Topet, itu pasar yang gede banget guys. Bener nggak? Itu pasar yang bener-bener amazing banget gitu loh harusnya. Dan ini adalah sesuatu yang lu bisa dapetin. Nah, gimana caranya? Dengan lu manfaatin dua-duanya. Satu, kalau di Topet, itu kan biasanya mereka ngandelin search, orang nyari, orang itu chart, orang beli. Dan karena chartnya dulu di Topet cuma 25, ya otomatis kan kita juga nggak wishlist banyak-banyak gitu kan. Bener nggak? Ya udah orang beli, karena kan harus dikosongin. Jadi mereka harus meng-cancel atau membayar. Ini adalah satu kelebihannya di Topet. Di TikTok, itu adalah banyak ke-impulse dengan bikin konten. Topet sebenarnya konten-kontennya nggak kuat gitu loh. Bener nggak? Nah, di TikTok dengan kontennya banyak, afiliatornya banyak, ini bakal bikin orang buat yang tadinya kayak, contoh gini, lu tahu barang ini sepotong, jadi tahu makin banyak gitu loh. Gitu. Jadi step-stepnya pun itu bakal kebantu jauh lebih kencang lagi. Gitu ya. Nah, ini adalah kelebihannya si Tokopedia tadi. Dan kelebihannya ini yang perlu, yang perlu kalian bener-bener explore. Gitu ya. Jadi gini, gue nggak tahu kalian posisinya udah di mana. Ya, lu boleh tulis di komen ya, lu apakah seller TikTok, apakah lu seller Topet. Nah, kalau lu seller Topet, artinya lu udah biasa, lu punya pasar, gue nggak tahu pasar lu laku apa enggak, apakah order lu segitu-segitu aja, ataukah gimana, apakah lu sudah bisa mendominasi keyword atau belum. Kalau belum, lu harus bisa dominasi tuh keywordnya Topet. Karena orang yang nyari pasti bakal belinya di Topet, jadinya pindah nih. Ya kan? Yang dari TikTok pasti bakal lebih loyalnya di Topet. Nah, lu harus bisa cari, lu harus dominasi tuh. Gitu ya. Nah, caranya kayak gimana? Sebenarnya bisa jadi riset keyword. Ada sih sebenarnya bocoran-bocorannya. Gitu ya, bocoran-bocorannya kayak gimana? Nah, kayak dibuat di ini ya, gue spill dikit. Contoh gini, jumlah foto. Jumlah foto itu ngaruh. Gitu ya. Secara data, kalau dari TikTok, toko yang fotonya produknya itu 5, itu cenderung punya penjualan lebih tinggi. Dan ada angle-angle tertentunya. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu guideline yang dipakai sama kita di MEA. Jadi misalnya gini, kita dapat klien nih, jasa buka toko biasanya ya. Jasa buka toko atau misalnya jasa buat memang ngupdate SKU e-commerce-nya gitu ya. Nah, biasanya kalau klien yang udah jalan gitu ya, ya kadang kita ngasih tahu sih, Kak, ini harusnya diperbaiki. Cuman kan ada yang mau, ada yang enggak. Kalau yang lu mau, kita tahu nih harus diapain. Contoh kayak judulnya harus diapain, deskripsinya harus diapain, gambarnya harus diapain gitu. Kayak contoh gambar tadi gue spill, gambar lu harus 5, dan 5 tuh dari beberapa angle, dan setiap kategori itu punya guideline-nya. Kebayang nggak? Jadi gini, kalau baju kayak gimana, kalau kalau aksesoris kayak gimana, itu kita ada guideline-nya. Dan memang gue nggak mungkin share di sini ya. Ini salah satu rahasia dapur yang kita terapin sih. Tapi kalau lo kerja sama kita bantuin bikinin di toko kalian seperti itu. Ya, ini yang pertama. Gitu ya. Ini adalah strategi e-commerce-nya. Kebayang nggak? Nah, terus strategi e-commerce-nya juga, Tokopedia itu punya beberapa sistem kayak misalnya rilis produk gitu kan, rilisan spesial gitu kan, nah eksklusivitas gitu kan dari launchingnya. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa dipakai juga gitu. Nah, terus ini yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah lu bikin kayak gitu. Itu yang bisa dipakai di Tokopedia. Atau di Tokopedia sekarang juga dia lagi menggalakkan untuk brand itu co-branding namanya. Co-branding itu misalnya kerjasama dengan brand populer buat ningkatin visibilitas. Contohnya nih, lu bisa lihat. Ini adalah salah satu materi yang bisa sedikit gua share. Nah, itu adalah beberapa kelebihan Tokopedia. Nah, terus gimana kalau misalnya di TikTok? Nah, kalau di TikTok, nah lu tuh kan berarti konten, live streaming, creators. Bener nggak? Dan satu lagi sebenarnya kalau ads, itu lu perlu pakai ads, ads manager punya agency. Karena ya TikTok tuh punya 2 level ads manager, yang reguler sama yang ini beda. Buat dapat yang agency itu lu spend minimal 0,5 M per bulan selama 6 bulan terakhir, itu baru lu bisa mengajukan. Gitu. Jadi ini agak berat gitu ya. Nah, kita bisa kerja samain di situ. Nah, kalau di TikTok berarti gini, konten lu harus berapa banyak? Sebrutal apa lu bikin konten? Gitu ya. Terus sebanyak apa nih orang-orang yang ngomongin? Kontennya harus seperti apa? Stylenya harus seperti apa? Durasinya seperti apa? CTA-nya seperti apa? Skripnya seperti apa? Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dikencangin. Jadi kalau dari Topet tadi gue bilangin harus dilakuin. Kalau dari TikTok, nah konten lu gimana nih? GPM-nya berapa? Di TikTok tuh ada yang namanya GMV per miles. Jadi berapa
omset yang dihasilkan per 1000 view. Nah, ini juga beberapa step-step yang apa ya? Kalau lu lakuin, ini bisa ngebantu penjualan kalian itu jadinya lebih kencang. Gitu ya. Terus kayak live streamingnya tuh harus ngapain sih gitu kan. Live streaming GPM-nya kayak gimana, openingnya kayak gimana, tengahnya kayak gimana. Di TikTok juga sekarang kita lagi mulaiin itu live streaming itu tematik. Jadi ada tema-temanya. Nah, tema-temanya inilah yang harus tema-temanya inilah yang harus dimainin gitu ya. Terus udah gitu di TikTok ada ShopTab, tapi ShopTab ini kegabung sama Tokopedia, jadi Tokopedia pasti bakal dapat traffic dari sini, dari ShopTab-nya TikTok. Kalau sekarang kan ShopTab-nya punya TikTok sendiri kan, TikTok Shop kan. Sekarang nanti pasti dari Tokopedia-nya. Gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi beberapa hal yang udah gue spill. Kalau lu masih ada yang mau ditanyain, lu boleh tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share.